Kata Allah, jangan malu. Masya Allah, kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman, nggak usah malu. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Nggak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, nggak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya nggak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, nggak enak kelihatan, ya kan? Masa ria? Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia, pencipta kita Allah. Apa anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya, dibuka di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun, pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Jadi putar. Dan yang paling celaka, anda wafat dalam keadaan itu. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu catatannya. Ingat baik-baik, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terkadang kita minta langsung diberi karena kita butuh seketika. Ada saat kita minta, dipandang bahwa kita belum siap. Saat ini belum siap untuk menerima itu. Keinginannya besar. Sering saya ilustrasikan, ada anak kecil 5 tahun, dia ingin dibelikan motor. Motor yang besar, motor yang kadang suka dipakai orang dewasa. Orang tuanya mampu, tapi orang tua menilai belum layak dia mengendarai ini. Belum ada kemampuan. Kalaupun terlihat bisa mencelakai dirinya atau orang lain. Maka ditunggu sampai dia dewasa, disimpankan uangnya, disimpankan potensi untuk membelinya, supaya saat dia mampu, lalu kemudian diberikan apa yang dia inginkan itu. Ada yang ketiga, diganti dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit, meminta dibelikan jeruk. Kata dokter yang baik untuknya adalah apel. Orang tua memberikan apel kepadanya, bukan jeruk. Karena itu yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Maka seakan pesannya begini, hei, tancapkan ini dalam hatimu, jangan goyah. Kuatkan pada jiwamu, yakinkan jangan goyah. Kamu ini akan pulang. Kamu akan meninggal. Kalau perlu tuliskan di dinding rumah itu. Setelah saat kamu pulang, saya di meja kerja itu, saya tuliskan. Ada hidayat, jangan maksiat, karena kamu akan wafat. Sudah merasa punya bekal yang cukup untuk pulang? Tanda tanya. Jadi begitu kita melihat itu, termotivasi lagi. Kuatkan lagi, kuatkan lagi, kuatkan lagi. Tancapkan pada jiwamu. Jangan kita berharap sekeluarga masuk surga, sementara anak pun sholat tak mampu. Orang tua jauh dari Allah. Maka apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Sikap yang dapat dibangun dua hal. Melalui sikap syukur dalam wujud ekspresi khatib Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap pekan kita mendapatkan pesan-pesan Rabbani. Terima semua nikmat, maka terbebas dari perbuatan maksiat, hilang sifat-sifat yang tidak baik. Saat bersamaan, gunakan semua nikmat itu pada seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan. Yang dengan itu, mudah-mudahan kebahagiaan di dunia bisa diraih, hisab di akhirat ringan kita menjalaninya. Keburukan yang dikerjakan oleh orang tua, sepanjang masih ada anak yang diasuh, itu hati-hati. Anak bisa mendapatkan bagian buruknya. Walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sampai. Ya, makanya saya itu sering katakan, tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik, berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tuanya terkena keburukan, anaknya itu yang kadang kena dampaknya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibuli.
Betapa banyak anak-anak sekarang malu, takut untuk sekolah. Karena ketika dia berangkat sudah disebutkan anak koruptor ya, anak koruptor ya. Kamu anak pembunuh ya, kamu anak perampok ya. Makanya berpikir dulu kalau ingin berbuat maksiat. Pikir dulu keluarga. Makanya ibu ingatkan bu kalau ayahnya itu berangkat. WA tuh, jangan cuma pasang status terus. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya ada dua. Pertama, dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat. Jadi kalau sudah disebutkan lagi nggak enak. Biasa mata melihat sesuatu yang nggak bagus, disebutkan dari tayangan nih, saya nggak mau, jangan sebut itu lagi. Atau berbuat sesuatu yang nggak bagus, datang ke tempat yang nggak baik, melakukan sesuatu yang dilarang, begitu diceritakan nggak enak, jangan sebut itu lagi. Saya udah berubah sekarang. Yang kedua, ciri yang kedua, selalu tobat disandingkan dengan islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat. Berbahagialah kalau Anda sekarang sudah mulai pengen ke majlis ta'lim, ikut kajian. Artinya Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah ingin kita baik, kitanya nggak berubah baik, lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik? Itu poinnya. Maka dari itu teman-teman, saya simpulkan, kalau orang sudah benar diampuni, maka dirinya, singkatnya, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Segala yang kita kemudian dapati sekarang, sesungguhnya itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk menikmati dunia. Karena dunia itu sifatnya fana. Satu saat kalau bukan kita tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Itu gambarannya. Jadi kalau terpana oleh dunia, kemudian larut di dalamnya, sehingga tidak mengkreasikan dan menjadikan titipan itu sebagai ibadah, pada akhirnya kalau bukan dunia meninggalkan, Anda yang meninggalkannya, dan kesempatan mendapati titipan dari Allah itu akhirnya menjadi sia-sia untuk menjadi bekal ibadah dan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat, kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya, dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah, tidak. Syarat pertama bahagia itu ternyata bukan materi dunia, bukan uang, bukan kedudukan, bukan kemewahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Bilal itu uangnya lebih sedikit dibandingkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan, tapi bahagia. Bayangkan Bilal cuma azan, tiap hari azan, Allahu Akbar, tapi hidupnya bahagia. Ditawari sepeninggal Nabi menjadi hakim agung, hartanya banyak, uangnya banyak, rumahnya megah, hidupnya mewah.
Bilal kemudian pergi bersembunyi supaya tidak menjadi